Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sayu Anwar dari Teknik Industri. Di sini saya akan menyelesaikan tugas membuat video singkat presentasi tentang jawaban soal UAS dari Teknik Industri semester 5 ya. Oke, yang pertama ya ini soal yang pertama yaitu pada awal tahun 1980-an, metode Six Sigma mulai dikenalkan aplikasinya pada perusahaan manufaktur oleh Motorola. Dan secara bertahap diaplikasikan juga pada sektor bisnis lain seperti perbankan, hotel, rumah sakit, migas, dan sektor lainnya. Mayor 2023 dijelaskan apa yang menjadi fokus dan target Motorola dalam implementasi Six Sigma dan bagaimana hasilnya. Jawabannya yaitu Six Sigma adalah suatu implementasi yang secara ketat, terfokus, dan sangat efektif dalam meningkatkan kualitas. Six Sigma bertujuan untuk kinerja bisnis yang mampu sepenuhnya bebas dari error atau kegagalan kinerja suatu perusahaan diukur dengan level sigma proses bisnis mereka. Terdapat 6 aspek utama yang perlu diperhatikan oleh manajemen yang ingin menerapkan konsep Six Sigma, yaitu yang pertama, ad- benar-benar mengutamakan pelanggan, yakni seperti kita sadari bersama, pelanggan bukan hanya seperti pembeli, tapi juga bisa berarti rekan kerja kita, tim yang menerima hasil kerja kita, pemerintah, masyarakat umum, pengguna jasa, dan lain-lainnya. Yang kedua ada manajemen yang berdasarkan data dan fakta. Apa sih manajemen yang berdasarkan data dan fakta? Yaitu bukan berdasarkan opini atau pendapat tanpa dasar. Yang ketiga yaitu fokus pada proses, manajemen, dan perbaikan. Yakni Six Sigma sangat bergantung kemampuan kita mengerti proses yang dipadu dengan manajemen yang bagus untuk melakukan perbaikan. Yang keempat yakni manajemen yang proaktif. Peran pemimpin dan manajer sangat penting dalam mengarahkan keberhasilan dalam melakukan perubahan. Yang kelima ada kolaborasi tanpa batas, yaitu kerjasama antar tim yang harus mulus. Dan yang terakhir, yakni selalu mengejar kesempurnaan ya. Lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ya ini dalam implementasi Six Sigma terdapat pedoman yang dijadikan acuan yakni 5 fase dalam upaya penyelesaian proyek untuk mencapai level Sigma yang ditargetkan sebutkan dan jelaskan 5 fase yang dimaksud. Ya, ini ada 5 fase dalam upaya penyelesaian proyek untuk mencapai level Six Sigma yang ditargetkan. Yang pertama, ya ini define. Apa sih define ini? Define ini mendefinisikan secara formal, secara peningkatan proses yang konsisten dengan permintaan atau kebutuhan pelanggan dan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu ada measure. Measure adalah mengukur kinerja proses pada saat sekarang. Dalam kurung baseline measurement agar dapat dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Ya, ini dilakukan pemetaan proses dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan indikator kinerja kunci atau Key Form Indicator atau disingkat dengan KPI. Yang ketiga, yaitu ada analis atau menganalisis hubungan sebab akibat berbagai faktor yang dipelajari untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang perlu dikendalikan. Yang keempat adalah improve. Improve ini mengoptimasikan proses penggunaan analisis-analisis seperti design of experiment dan lain-lain.
untuk mengetahui dan mengendalikan kondisi optimum proses. Yang terakhir ya ini ada kontrol. Kontrol ini melakukan pengendalian bertahap proses secara terus-menerus untuk meningkatkan kapabilitas proses menuju Six Sigma ya. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga, ya ini kualitas suatu perusahaan tidak hanya tergambarkan melalui hasil produk yang berkualitas saja, tapi justru produk yang berkualitas itu merupakan iuran atau hasil dari manajemen perusahaan yang berkualitas. Seperti sebutkan dan jelaskan minimal 5 standar kualitas yang menjadi rujukan perusahaan sektor makanan dan minuman dalam menjamin kualitas produk atau manajemen perusahaan. Ya, ini disebutkan ada 5 standar ya, 5 standar yang menjadikan rujukan perusahaan sektor makanan dan minuman. Yang pertama adalah bentuk dan desain. Bentuk dan desain ini sangat menarik konsumen daya tarik untuk membeli eh, barang yang kita distribusikan atau yang kita jual. Kayak contohnya ada desain label SNI yang biasanya terbentuk logo yang memiliki gambar lingkaran dengan tulisan SNI tengahnya. Terkadang juga dilengkapi dengan kode atau nomor sertifikat yang menunjukkan bahwa produk tersebut memang telah bersertifikat. Yang kedua ada lokasi label. Lokasi SNI biasanya ditempatkan di bagian yang mudah terlihat pada produk atau pada kemasannya. Pada beberapa jenis produk tertentu, label SNI mungkin juga dapat dalam berbentuk stiker. Yang ketiga ada pengawasan. Pengawasan BSN atau lembaga terkait lainnya rutin melakukan pengawasan dan audit untuk memastikan bahwa produk yang telah bersertifikat SNI memang memenuhi standar yang ditetapkan. Yang keempat adalah kewajiban produsen. Produsen yang produknya telah mendapatkan sertifikat SNI berkewajiban untuk memproduksi barang sesuai dengan standar SNI yang berlaku. Jika terjadi penyimpangan, mereka bisa dikenal sanksi. Jadi, eh, kewajiban produsen ini sangat penting ya. Jika kita tidak sesuai dengan standar SNI, kita kena sanksi. Gitu. Jadi yang kelima ada manfaat bagi konsumen. Manfaatnya dengan adanya label SNI, konsumen bisa lebih yakin bahwa produk yang mereka beli telah memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kelayakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini menjadi bentuk perlindungan bagi konsumen. Oke, lanjut untuk soal yang kelima, maaf, yang keempat. Industri skala kecil menengah juga memiliki kewajiban untuk menerapkan standar untuk menjamin kualitas perusahaan minimal dengan menerapkan good manufacturing practice atau disebut dengan GMP. Jelaskan langkah-langkah penerapan GMP bagi industri makanan minuman skala kecil menengah. Ya, ini ada GMP pada langkah-langkah GMP pada UMKM pangan. Yang pertama adalah pengendalian higienis. Pastikan lingkungan produksi bersih, bebas dari kontaminasi. Ini mencakup pengendalian higienis personal, ruang produksi, dan sanitasi peralatan. Jadi, pengendalian higienis ini dipastikan lingkungan atau alat-alat yang kita gunakan untuk memproduksi barang itu harus higienis atau bersih ya. Karena apa? Karena jika tempat yang kita produksi atau alat-alat yang kita gunakan bersih, otomatis si konsumen ini lebih tertarik karena prosesnya juga baik gitu. Yang kedua ada pemantauan bahan baku. Pilih bahan baku yang berkualitas dan pastikan bahwa dapat memenuhi standar keamanan pangan. Tentunya pemantauan bahan baku ini sangat penting karena juga menyangkut kualitas yang kita jual, standar yang kita eh, standar yang kita distribusikan. Jadi eh, pemilihan bahan baku ini sangat penting karena juga konsumen akan memilih standar atau kualitas yang mereka inginkan. Jadi pemilihan bahan baku ini sangat penting ya. Pemantauan yang ketiga yaitu pemantauan proses produksi.
yaitu selalu mengawasi proses produksi untuk memastikan kualitas keamanan produk. Ini mencakup pengawasan suhu, waktu, dan prosedur produksi. Yang keempat ada penyimpanan dan distribusi aman. Pastikan produksi disimpan dengan benar dan dikirimkan dengan cara yang meminimalkan resiko pencemaran. Yang kelima, yaitu pemantauan dan pengujian produk. Lakukan pengujian produk secara berkala untuk memastikan bahwa produk makanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Jadi, pemantauan dan pengujian produk ini dilakukan secara berkala agar memastikan produk ini tetap standar dan berkualitas yang ditetapkan. Jadi, produk ini tetap memenuhi standar standar yang kualitas dan ditetapkan yang ditetapkan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dimengerti. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.